A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video di Truno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Truno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kali ini teman-teman harus sepakat dengan saya. Kalau tidak sepakat nanti kacau, ya. Harus tos dengan saya. Ya, karena apa? Karena setiap orang itu pasti ada masalah, pasti ada persoalan yang dihadapi. Tidak ada yang namanya orang hidup ini lurus atau lempeng aja. Pastilah ada beloknya, ada persoalannya. Kalau orang-orang dulu bilang kita ini tengah mengarungi bahtera kehidupan. Bahtera itu kan sebuah lautan yang luas, yang harus kita arungi, gitu, yang harus kita jalani. Ya, dengan dinamika kehidupan yang ada, dengan segala persoalan yang ada. Ya, persoalan manusia ini ya beribu-ribu macam. Nah, inilah ya uniknya kita sebagai manusia. Nah, ya. Terkadang kalau kita tuh ada masalah, kita lepaskan permasalahan atau persoalan kita itu kepada teman, sahabat, kepada keluarga, atau kepada orang yang kita percaya. Setelah persoalan atau permasalahan itu bisa kita ucapkan atau sampaikan dengan orang lain, biasanya kita akan lega. Karena kita akan apa? Akan sulit memendam persoalan atau permasalahan sendiri, itu tentunya akan berat. Karena beratnya kita menghadapi persoalan yang ada, banyak sekali orang-orang, bahkan raja-raja zaman dulu itu ada penasihat-penasihatnya, ya. Sampai sekarang pun demikian. Nah, presiden segala macam itu yang mengelola negara sebesar ini kan pasti butuh penasihat atau pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, ya, wakil presiden, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itulah yang namanya permasalahan. Nah, ini kalau itu skalanya gede, ya, skalanya besar. Walaupun persoalan rumah tangga pun juga pasti ada persoalan atau permasalahannya. Nah, inilah teman-teman. Nah, bagaimana kita mencurhatkan masalah yang kita hadapi ini kepada orang-orang yang kita percaya. Kalau kita nggak percaya, masalah pribadi nanti bisa kacau. Nah, makanya di sini saya ada nomor HP saya, itu konsultasi spiritual. Nah, ini dikenakan beban biaya. Nah, nanti kita akan bicarakan persoalan teman-teman ini apa dan apa, bagaimana, lalu solusinya apa. Nah, ini makanya saya buka konseling secara pribadi lewat telepon, ya, by phone, telepon langsung. Nah, di sini semua teman-teman saya rahasiakan identitasnya. Nah, itu ya teman-teman, ini mohon dipahami, mohon dimengerti, ya, kalau konsultasi dikenakan biaya. Pada kesempatan kali ini bicara tentang permasalahan. Ini ada 5 zodiak yang hebat.
5 zodiak ini suka memendam persoalannya sendiri. Kenapa persoalan 5 zodiak ini kok dipendam, ya, tidak diutarakan kepada orang lain tuh masalahnya apa? Nah, inilah akan kita kupas, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan 5 zodiak yang saya sebutkan ini harus berbangga hati, harus lebih percaya diri, karena Anda memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan 5 zodiak ini? Nah, sabar. Kita akan bahas dari zodiak yang pertama, yaitu Virgo. Virgo ini orangnya keras. Keras kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Ya. Terkadang teman-teman, bukan terkadang, ini wajib sebetulnya. Kita keras kepada diri sendiri itu wajib. Karena dengan keras kepada diri sendiri, kita akan disiplin. Dengan disiplin, maka segala sesuatu akan bisa terarah, akan fokus kepada titik yang kita tuju. Nah, kalau kita keras kepada diri sendiri, tentunya kita akan tegas kepada orang lain. Kedisiplinan diri itu penting, teman-teman. Karena segala sesuatu kalau kita kerjakan secara kontinuitas, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah kita ini kerja. Jangan memikirkan uang. Kalau kerja ini dikerjain saja dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, ya, sayangi pekerjaan kita, maka di akhir bulan pasti kita akan gajian. Nah, itu teman-teman. Jadi kita nggak butuh atau nggak perlu mikir yang gede-gede, yang berat-berat. Kita senangi aja, kita sayangi pekerjaan ini. Kita jalankan secara rutin setiap hari, akhir bulan pasti akan gajian. Jangan males-malesan. Kedisiplinan itu juga sangat penting. Maka dari itu Virgo inilah selalu dijalankan apa yang saya sampaikan tersebut, itu didasari dari apa? Dari kemandiriannya. Nah, Virgo ini sosoknya sangat mandiri. Yang kedua adalah Scorpio. Scorpio ini juga suka memendam masalahnya sendiri. Nah, dia tidak mau istilahnya berbagi kepada orang lain dan ini, dan tidak mau. Dia pasti selesaikan sendiri masalahnya. Seperti Virgo tadi, Scorpio ini juga memiliki kesamaan. Scorpio, segala sesuatu didasari dengan hati-hati, dengan kewaspadaan yang tinggi. Sosok Scorpio ini juga dikenal sosok yang tertutup. Dia selalu menjaga jarak dengan orang lain. Nah, inilah Scorpio ini tidak mudah terbuka dengan orang lain. Maka kalau Anda berteman atau bersahabat dengan Scorpio, harus bisa menyelami perasaan atau hatinya. Kalau Scorpio ini mau membuka diri, itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, teman-teman. Berarti Anda ini betul-betul diistimewakan oleh zodiak Scorpio ini. Berarti dia sangat percaya kepada Anda. Dan Scorpio ini, yaitu tadi, sangat menjaga jarak dengan teman-temannya. Kalau ada persoalan-persoalan, dia suka simpan sendiri, suka pendam masalahnya sendiri. Hebatnya Scorpio ini mampu menyelesaikan masalahnya. Nah, itulah ya, hebatnya itu Scorpio ini. Makanya inilah keistimewaan. Dia suka memendam masalahnya sendiri, tidak mau dibagikan dengan orang lain. Namun di sisi lain dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, solusi-solusi selalu ada di dalam pikiran Scorpio. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Aquarius. Kenapa Aquarius ini suka memendam masalahnya sendiri? Kenapa dia juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Karena Aquarius orangnya fokus dan dia selalu berpikir yang logis atau berpikir yang masuk akal saja. Aquarius ini orangnya juga tenang. Selain tenang menghadapi segala persoalan dan permasalahan, dia juga pendiam. Wah, ini yang paling spesial. Kalau Anda punya pasangan sama Aquarius, Anda harus lebih agresif. Karena apa? Karena Aquarius ini orangnya dingin. Dia selalu bersikap dingin. Selain itu, Aquarius ini sosoknya sangat mandiri, teman-teman. Dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalannya itu melalui buah pikirannya sendiri.
Maka dari itu teman-teman kalau ada masalah bisa minta tolong atau minta pandangan Aquarius ini. Nah, ya. Karena apa? Karena fokusnya ini loh. Kalau kita fokus itu pasti ya. Yang namanya fokus itu tidak ada tandingannya. Semua keinginan itu akan bisa diwujudkan. Nah, inilah Aquarius yang ketiga. Yang keempat adalah Capricorn. Capricorn ini sosok yang sangat kuat. Dia juga pemikir hebat. Nah, jadi masalah-masalah itu dia pasti akan simpan sendiri, dia akan pikirkan sendiri, ya dia perlu waktu kadang-kadang itu sendiri untuk berpikir. Nah, lalu dia bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Nah, dan Capricorn orangnya sangat pandai mengelola emosi. Kalau dalam bahasa saya itu manajemen stres. ini bahasa saya teman-teman. Jadi stres itu juga harus dimanajemen, harus dikelola sedemikian rupa biar hasilnya positif. Emosi itu tidak boleh diumbar-umbar, ini akan merugikan kita. Dan Capricorn ini sosoknya sangat tenang. Namun jangan salah, dia memiliki ketegasan yang luar biasa di dalam menghadapi apapun itu. Dia sangat tegas. Nah, dia tenang, kalau diserang orang dia tenang, dia diam, dia perhatikan. Namun sejatinya kalau ada celah dia akan masuk klek itu secara tegas. Dan orangnya juga mudah mengalah, dia berbesar hati. Kalau masalah mandiri jangan ditanya, Capricorn ini adalah memang sudah adanya seperti itu. Ya. Jadi sahabat yang zodiaknya Capricorn, Anda harus lebih percaya diri, lebih yakin ya dengan persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Anda tuh mampu menyelesaikan. Jangan sampai rahasia-rahasia ada pada diri Capricorn ini bisa diketahui orang lain. Nah, disinilah kebanyakan orang tidak tahu, kebanyakan orang tidak paham dengan kemampuan yang sejatinya dimiliki oleh Capricorn. Nah, jadi itulah ya, jangan dicabar, jangan dicoba Capricorn ini. Nah, dia kalau ada persoalan, dia sangat jago untuk mencari solusi. Bukan hanya untuk diri sendiri Capricorn. Kawan-kawan kalau punya teman atau sahabat Capricorn, kalau ada masalah minta bantuan saja sama Capricorn. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Itu yang keempat. Yang kelima adalah Sagittarius. Nah, Sagittarius ini juga sosoknya terkenal mandiri. Nah, mandiri ini sangat-sangat penting teman-teman ya. Nah, kalau kita terus istilahnya nempel sama orang, bergantung sama orang, ya kapan? Sementara roda kehidupan ini berputar sangat kuat, sangat deras, itu butuh untuk kita itu berjuang. Nah, jadi di sini kemandirian itu penting. Inilah Sagittarius. Nah, dan dia orang yang tidak mau menjadi beban orang lain. Maka dari itu segala permasalahan selalu dia pendam sendiri. Selalu dia pikirkan sendiri, ya toh, di otak-atik sendiri, dan akhirnya Sagittarius ini juga memang betul-betul bisa keluar dari segala masalah yang ada. Itulah sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, 5 zodiak yang suka memendam masalahnya sendiri. Karena memang mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang spesial. Pertama Virgo, Scorpio, Aquarius, Capricorn, dan Sagittarius. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Ki Truno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamulyaning jagat.